Di tempat itu, Deadpool terlihat memegang Batman yang nampaknya mati terpana. Batman dan Deadpool balik lagi. Mari kita bahas. Cerita ini dibuka di Big Bang Bang Singularity Bar, di mana dua manifestasi dari alam semesta Marvel dan DC, yaitu Eternity dan Kismet, terlihat berjoget bersama, perlahan-lahan semakin dekat, dan ini menuntun kita menuju kota Gotham. Di Gotham, penjahat bernama Victor Gover, mantan anggota The Suicide Squad, terlihat sedang bersedih meski kota sedang berpesta. Dia sadar kalau sekarang Batman ada di belakangnya, tapi kesedihannya melampaui ketakutannya akan Batman karena saat ini Victor sedang menangisi kematian istrinya. Victor menyalahkan dirinya sendiri karena mereka menggunakan istrinya untuk menemukannya, dan sekarang tidak ada yang bisa mengembalikannya lagi termasuk Batman. Melihat ini, Batman menghampiri Victor, menaruh tangannya di pundak, sambil berkata kalau dia memang tidak bisa mengembalikan istrinya, tapi dia bisa menghentikan orang-orang Waller kalau Victor memberitahunya apa yang dia lihat. Setelahnya, Batman pergi ke Aeia di Yunani. Dia meminta Robin untuk jangan bergerak apapun situasinya sampai mereka tahu apa yang mereka hadapi. Batman benar-benar menekankan hal ini karena menurut Victor, targetnya memiliki sebuah artefak yang bisa memanipulasi realita. Tapi ketika pergi ke benteng yang dimaksud, ternyata Waller telah mendahuluinya karena banyak mayat pasukan Checkmate berserakan. Dan saat diperhatikan, Batman menemukan sebuah batarang menancap yang bukan miliknya, dan tiba-tiba sebuah tangan meraihnya yang mengirim Batman ke sebuah tempat. Di tempat itu, Deadpool terlihat memegang Batman yang nampaknya mati terpana sambil berkata kalau dia tahu ini pasti terjadi, tapi ini cuma bait biar kita penasaran karena kita perlu flashback ke beberapa saat yang lalu. Saat ini, Deadpool sedang menghajar sekumpulan ninja kartun, dan setelah selesai, dia dihadapkan dengan sebuah tembok, 3 di hadapannya, dan Deadpool menyapa kita sang pembaca. Tapi sesaat kemudian, temboknya tiba-tiba meledak, membuatnya terpental, dan Deadpool terjatuh di hadapan The Batman. Batman pun memberikan kaki Deadpool yang terpental, tapi Deadpool menyuruhnya jangan khawatir karena dia punya healing factor. Setelahnya, melihat Deadpool, Batman menanyainya apakah nama Deathstroke berarti baginya, yang dijawab tidak oleh Deadpool karena dia tidak tahu itu, dan ini membuat Batman terlihat lega. Tapi sesaat kemudian, Deadpool menyerang Batman yang langsung ditangkis dan dibanting ke piano. Batman agak khawatir karena dia kira Deadpool adalah Deathstroke, tapi sambil pergi ke sebuah lorong, Batman merasa aneh pada tempat ini karena tempat ini tidak masuk akal, seperti mimpi atau halusinasi, dan karena mirip labirin, ini mengingatkannya pada The Court of Owls. Tak lama kemudian, Deadpool menyusulnya. Mereka masuk ke ruangan resepsionis yang berisikan crossover kedua universe, dan di sana Deadpool berkata kalau Batman salah paham karena dia harus memastikan kalau Batman bukan orang aneh dengan kostum, yang dibalas sinis oleh Batman karena Deadpool berusaha membunuhnya, apalagi Deadpool membawa pedang dan punya nama seperti penjahat. Deadpool pun agak tersindir karena namanya lebih seperti antihero, apalagi dia juga lebih banyak melakukan kebaikan dibandingkan kejahatan. Deadpool pun berkata kalau sebelumnya Batman tidak masalah dengannya, yang disimpulkan Batman kalau Deadpool bertemu dengan doppelganger-nya, dan di sini Deadpool terlihat ngambek karena Batman mengira kalau dia adalah doppelganger dari Deathstroke, padahal dia kira kalau mereka saling respect. Tapi meski begitu, mereka tetap bekerja sama, menaiki sepeda air berdua yang menuntun mereka ke ruangan lain dengan interior sebuah kota. Di sana, mendengar nyanyian, Batman sadar kalau mereka tidak sendiri, yang dibenarkan oleh Deadpool karena Spider Sense-nya merasakan itu, dan ruangan ini agak familiar meski mereka tidak punya ingatan bagaimana mereka bisa ke sini. Batman yang seorang detektif pun mulai menemukan pattern di setiap ruangan, mulai dari piano, hotel, dan sekarang mereka menemukan ring basket.
Deadpool pun tidak peduli itu karena dia tidak bisa olahraga dan yang dia bisa hanyalah merenggut nyawa. Dia pun mulai menyerang ninja kartun yang kembali muncul dan saat bertarung, Deadpool sempat tidak ingin membunuh untuk menghormati no killing rule-nya Batman dan ini membuat Batman heran karena dia tidak kenal Deadpool, jadi bagaimana Deadpool bisa mengenalnya? Deadpool hanya menjawab kalau dia tidak tahu banyak, tapi yang pasti Batman punya sesuatu yang sangat kuat, yaitu plot armor. Batman pun merasa kalau dia harus membuktikan itu. Dia langsung menantang para ninja yang berakhir dengan belasan anak panah menancap di tubuhnya. Deadpool pun terkejut karena plot armor Batman hancur dan sebelum tumbang, Batman memberitahu Deadpool kalau semua ini tidak nyata dan sang burung hantu menggenggam mereka. Dan terungkap kalau Batman dan Deadpool saat ini dalam pengaruh Cassandra Nova, di mana Cassandra menggunakan telepatinya untuk mempengaruhi mereka, karena saat ini Deadpool sedang mencari senjata yang bisa membunuhnya, tapi Cassandra berhasil memanipulasi Batman untuk mencarinya lebih dulu, tapi sayangnya informasi itu terkubur dalam-dalam di pikirannya. Cassandra pun memanfaatkan Deadpool untuk mendapatkan itu dari otak Batman dan di dalam pikirannya, Deadpool berusaha membangkitkan lagi Batman yang mati. Dia mengangkat dan menyeret Batman sambil bersyukur karena bukan absolut Batman yang dia bawa. Dia melempar Batman ke dalam Lazarus Pit, tapi sesaat kemudian Batman yang bangkit malah menjadi Darkklaw yang langsung menyerang Deadpool. Deadpool pun berusaha membela diri, membalas serangannya, dan ketika kegilaan Darkklaw mereda, Darkklaw berkata kalau mereka harus mengeluarkan Cassandra dari pikiran mereka. Yang ditanya Deadpool bagaimana, dan dengan simple, Darkklaw berkata, "Prep time." Darkklaw berkata kalau dia tidak bekerja sendiri dan partnernya tidak pernah mendengarkan apa perintahnya. Di luar, seperti biasa, Damian Wayne melanggar perintah Batman dan maju sendirian ketika melihat Cassandra. Ini berhasil melepaskan Batman dan Deadpool yang segera lari ke benteng dan di sana Batman menemukan seseorang di mana orang itu membawa komputer kecil dan menulis background dari cerita ini di mana Batman dimanipulasi Cassandra untuk menemukan Cosmic Keyboard sementara Deadpool diminta TVA untuk membawa Cassandra. Melihat itu, Batman sadar kalau itu Cosmic Keyboard, alat yang diberitahukan Victor padanya, di mana alat itu katanya bisa memanipulasi realita. Alat itu dikatakan hilang saat The Writer tewas di salah satu misi The Suicide Squad, tapi ternyata orang di depan mereka ini adalah The Writer, aka Grant Morrison. Writer memberitahu kalau mereka ada di Earth 7642 dan Batman di kakinya adalah Batman di universe ini. Batman dan Deadpool pun takut kalau alat itu akan jatuh ke tangan Cassandra, tapi Writer berkata kalau Cassandra tidak akan bisa menggunakannya. Tapi sesaat kemudian, Cassandra berhasil menyerang Writer. Dia berencana menggunakan telepatinya untuk memerintah The Writer, tapi Writer tiba-tiba tersenyum yang membuat Cassandra terkejut karena Writer tidak terpengaruh kekuatannya. Dia makin terkejut ketika Writer berkata bagaimana kalau aksi Cassandra ini adalah tulisannya yang membuat Cassandra ketakutan dan dia semakin takut ketika Batman dan Deadpool bergabung untuk memenggal kepalanya. Deadpool pun membawa kepala Cassandra ke TVA dan mengucapkan selamat tinggal pada Batman. Setelahnya, saat The Writer akan pergi, Batman menanyai dia apakah Writer bisa melakukan sesuatu untuknya, dan di Gotham, Batman memberikan selamat pada Victor karena istrinya kembali. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh, Kismet nampaknya tidak puas pada Eternity.